Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan manajemen persediaan atau inventory, ya. Jadi, sebelumnya kalian harus tahu dulu juga apa sih yang dimaksud dengan persediaan, ya. Jika perusahaan akan membeli persediaan, ini sebenarnya apa sih yang akan dilakukan oleh manajer pembelian, oleh manajer produksi, dan manajer keuangan, seperti itu, untuk, inventory ini, gitu kan. Nah, kebijaksanaan pengadaan bahan mentah ini merupakan bagian dari kepentingan beberapa manajer dalam suatu perusahaan ya. Jadi manajemen inventory atau persediaan ini tidak hanya berhubungan dengan manajer purchasing saja, melainkan juga berhubungan dengan manajer produksi juga. Nah, inventory yang terlalu besar dan juga terlalu kecil ini dapat menimbulkan masalah ya. Jadi, manajemen persediaan yang efektif ini dapat memberikan sumbangan pada keuntungan perusahaan, ya. Nah, jadi gini, kalau persediaannya itu terlalu besar, jadi dan tidak seimbang dalam penggunaannya, nah, maka modal yang tertanam di dalam inventory itu kan juga akan besar. Ya, dan akan menanggung atas bunga modal yang digunakan untuk membeli bahan tersebut. Itu kerugian yang pertama. Yang kedua, ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan di dalam pemeliharaan inventory tadi. Misalkan biaya pemeliharaan sendiri, biaya gudang, terus biaya kerusakan, dan sebagainya. Itu jika inventory yang terlalu besar. Nah, terus bagaimana kalau inventory terlalu kecil? Atau kita tidak memiliki persediaan di sini? Nah, ini juga akan, menyebabkan atau akan terjadi, eee, apa ya, eee, kehilangan kesempatan ya, kehilangan kesempatan, yang mungkin bisa didapatkan atau keuntungan yang mungkin bisa didapatkan oleh perusahaan di sini. Jadi misalkan, tiba-tiba ada pemesanan dalam jumlah yang banyak ya, terus ternyata perusahaan tidak bisa menyanggupinya. Karena bahan bakunya kurang atau inventory yang ada di gudang kurang. Nah, itu kan, kita bisa menghitung berapa berapa ini kehilangan kehilangan keuntungan yang didapatkan di sini, ya kan. Terus yang kedua, okelah kalau misalkan memang calon konsumennya itu mengerti, kalau tidak, katakanlah konsumen A, dia akan bilang ke konsumen B, "Nggak usah pesan di sana." Karena, dia tidak kemungkinan besar dia tidak bisa memenuhinya. Nah, itu kesempatan-kesempatan yang akan mungkin bisa didapatkan perusahaan itu akan hilang, ketika kita tidak memiliki inventory yang baik. Nah, selanjutnya ya, nah sebenarnya, persediaan di sini apa sih maksudnya? Persediaan ini tuh bisa dimaksudkan dengan barang-barang yang masih dalam proses pengerjaan atau proses produksi. Jadi, bisa dikatakan work in process atau bisa juga persediaan dalam bahan baku, ya, yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Nah, sebenarnya kan persediaan itu kita bisa katakan sebagai suatu aktiva, ya. Jadi sebenarnya itu kan, keuangan juga ya atau, apa ya, investasi juga yang dimiliki oleh perusahaan yang meliputi barang-barang milik perusahaan, ya dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu. Nah, ada beberapa jenis jenis persediaan di sini. Jadi, salah satunya contohnya misalkan persediaan bahan mentah atau material di sini. Atau persediaan bagian produk atau komponen-komponen kecil. Kalau misalkan perusahaannya itu, assembly ya. Persediaan barang dalam proses atau work in process. Jadi, ini baru setengah jadi katakanlah. Atau bisa juga inventory produk atau inventory produk jadinya, barang akhir. Inventory bahan-bahan pembantu pelengkap atau komponen-komponen lain ya, itu juga inventory dalam bentuk uang katakanlah itu tadi, suatu modal yang tertahan tadi, ya. Ruang fisik atau warehouse, ya, peralatan dan tenaga kerja. Nah, sebenarnya apa sih, pentingnya kenapa perusahaan itu harus memiliki inventory atau persediaan?
Yang pertama, ini karena adanya unsur ketidakpastian permintaan atau demand. Itu tadi yang saya sebutkan. Ketika ada demand mendadak dalam jumlah yang besar, nah, eee, pasti perusahaan kalau misalkan tidak bisa memenuhinya, akan ada loss opportunity di sini, ya. Jadi dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar kan. Nah, yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari supplier. Nah, biasanya kan supplier itu macam-macam ya. Ada yang mungkin dia, eee, apa ya, ada yang mungkin dia, waktu pengirimannya itu tepat, atau mungkin ketika barang sudah datang tetapi kualitinya tidak bagus, sehingga kita tidak bisa menggunakan material tersebut ya, berarti kan kita harus pesan lagi dan sebagainya. Dan yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Jadi lead time-nya itu berubah-ubah. Mungkin kalau yang sekarang itu lead time-nya bisa 2 minggu, yang besok mungkin bisa 3 minggu karena, ketidakmampuan atau ketidaksiapan dari supplier sendiri. Nah, jadi di situ alasannya sehingga peranan persediaan ini dapat digunakan untuk menghilangkan resiko keterlambatan datang tadi, keterlambatan dari supplier tadi. Atau tadi, menghilangkan resiko dari material yang dipesan itu kualitasnya tidak bagus atau tidak sesuai dengan yang sudah disepakati antara perusahaan dengan supplier. Kalau kita masih punya inventory, kan tidak akan, berimbas kepada proses produksi yang berjalan, ya. Atau ada pengaruh ketidakpastian atau musiman, ya. Mungkin ada, bahan-bahan tertentu yang dia tergantung musim. Yang keempat, memberikan waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, ya. Dan juga mengantisipasi perubahan pada permintaan tadi. Tadi ada tiba-tiba ada, demand yang tinggi, demand yang kita tidak bisa pastikan, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya inventory itu biasanya disebabkan yang pertama dari lead time. Kita harus ketika kita akan melakukan inventory, kita harus mempertimbangkan juga lead time-nya itu berapa. Lead time itu kan, waktu antar pesanan ya. Ketika kita mengeluarkan PO ya, ke supplier, nah waktu menunggunya itu waktu lead time-nya berapa? Karena kan tidak mungkin, kita pesan hari ini juga barang akan datang. Nah, lead time tersebut juga harus kita pertimbangkan. Yang kedua, frekuensi. Terkadang, dalam setiap kali pemesanan itu supplier juga, eee, beberapa mensyaratkan misalkan pembelian materialnya itu kelipatan 100, kelipatan 200, seperti itu. Nah, juga, di situ juga pertimbangan dari transportasi juga mungkin kan ya. Nah, yang ketiga adalah jumlah dana yang tersedia. Kita harus apa ya, menyesuaikan juga dengan jumlah dana yang tersedia dari perusahaan sendiri. Jadi biasanya kan, tim purchasing juga akan mempertimbangkan di situ. Dan daya tahan material juga. Jadi, eee, apakah kita akan menyimpan inventory yang besar untuk produk-produk konsumtif dengan daya tahan material yang tidak lama? Itu juga kita harus pertimbangkan juga. Atau mungkin dari unsur kerusakannya, itu juga kita harus pertimbangkan. Apakah kita akan apa ya, apakah kita akan menyimpan atau menginventory yang dalam jumlah yang besar atau kecil atau bagaimana? Itu hal-hal tersebut yang harus menjadi pertimbangan. Nah, tujuan yang dilakukan ya, itu yang pertama ya yang layanan pelanggan, agar tidak terjadi loss opportunity tadi. Yang kedua, memperlancar proses produksi sehingga diharapkan jangan sampai materialnya itu kurang, bahan bakunya kurang. Jadi mengimbasnya ke proses produksinya harus off. Nah, berapa kerugian yang ditimbulkan kalau proses produksinya harus sampai stop line. Yang ketiga, mengantisipasi stock out. Stock out-nya ini maksudnya kita sampai tidak bisa memproduksi sama sekali karena kita tidak memiliki inventory yang baik di dalam warehouse. Yang keempat, fluktuasi harga. Ini kan bahan bakunya harganya berfluktuasi ya, tergantung dari pasar yang ada saat ini. Ini kita harus juga pertimbangkan karena terkait juga dengan anggaran yang ada pada perusahaan. Oke.
Nah, mengapa persediaan itu harus dikelola sih? Karena kan sebenarnya perusahaan itu merupakan investasi kan. Jadi, ketika kita menyimpan bahan baku atau work in process atau malah produk jadi, itu kan sebenarnya merupakan investasi ya, yang ketika itu sudah terjual, nah itu kan merupakan, keuntungan yang akan kembali ke modal yang besar juga ke perusahaan. Yang kedua mempengaruhi pelayanan ke pelanggan tadi. Jadi perusahaan akan selalu bisa memenuhi demand dari pelanggan. Yang ketiga, mempunyai pengaruh pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuangan juga. Jadi ini sangat berhubungan ya, inventory itu berhubungan juga dengan manajemen produksi, berhubungan juga dengan manajemen dari marketingnya, dan juga dari finansialnya, finance. Ya, nah ini juga tadi jelas ya sebagai penyangga proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan terus. Atau juga menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan dan juga menghindari kekurangan atau kelebihan barang tadi. Oke, ini biaya-biaya yang termasuk dalam biaya persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau holding cost. Ya, maaf, biaya penyimpanan atau holding cost. Yang kedua, biaya pemesanan atau order cost ya, biaya persiapan atau setup, dan biaya kehabisan ketika kita kehabisan atau kekurangan bahan tadi. Nah, ini kurvanya ya, maksudnya ketika semakin banyak barang yang kita pesan, otomatis kan biaya pesannya juga akan semakin tinggi. Termasuk juga biaya simpan inventorinya tadi loh, biaya simpannya itu juga akan semakin tinggi juga. Nah, karena biaya pesan dan biaya simpannya itu tinggi, otomatis total cost-nya juga akan semakin tinggi. Ya, itu. Jadi tergantung dari kuantitas yang kita pesan atau kita simpan. Ini tadi penjelasannya ya, biaya pemesanan itu apa, biaya penyimpanan apa, biaya penyetelan apa. Bisa dibaca. Ini yang maksud dari biaya-biaya fasilitas penyimpanan itu apa saja, ya. Yang termasuk dari biaya pemesanan itu apa saja, yang termasuk dari biaya persiapan itu apa saja, dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan itu apa saja. Ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan EOQ? Economic Order Quantity. Nah, ini pendekatan yang umum digunakan oleh manajemen persediaan dalam menganalisis inventory. Ya, jadi di sini itu sebenarnya berapa sih jumlah yang paling ekonomik yang harus dipesan oleh perusahaan ke supplier ya, atau setiap kali pesan itu berapa sih yang paling ekonomis? Karena mempertimbangkan dari lead time, mempertimbangkan dari harga, biaya pesan, biaya simpan dan sebagainya. Ya. Sehingga model ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang paling optimal atau jumlah yang harus dipesan dengan biaya yang paling rendah atau paling ekonomis di sini. Ya. Nah, dua keputusannya itu berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli atau beli kembali atau kapan. Jadi berapa jumlah yang harus dibeli dan kapan sebenarnya yang harus kita beli. Jadi berapa dan kapan itu dua keputusan yang ada di dalam EOP. Ya. Nah, ini asumsinya permintaannya kita ketahui. Ya, permintaan atau demand setahunnya, demand per bulan itu kita ketahui. Lead time-nya itu diketahui dan konstan, ya. Jadi, di EOQ ini kita hanya bisa menghitung jika lead time-nya itu konstan setiap 2 minggu. Kalau supplier bilang 2 minggu, ya 2 minggu itu pasti akan datang. Permintaan diterima dengan segera, tidak ada diskon kuantitas ya, biaya terjadi hanya biaya setup dan terjadi kehabisan stok. Nah, ada beberapa model inventory juga, selain EOQ ya, ada beberapa model yang sudah diambil di tugas akhir kakak kelas kalian juga nanti,
saya akan share ketika mungkin kalau ada kesempatan saya akan coba sharing beberapa contoh, salah satunya menggunakan program dinamik dan menggunakan ada 2 metode lagi yang digunakan untuk inventory. Sebenarnya, tipikalnya hampir sama dengan EOQ juga. Nah, ini ya. Jadi EOQ ini bisa menekan total biaya tadi. Jadi kita bisa ketika kita mengetahui kapan kita harus pesan dan berapa jumlah yang harus kita pesan, otomatis kita bisa meminimasi biaya penyimpanan dan biaya ordernya. Sehingga kita bisa menurunkan total biayanya atau total cost-nya. Ya. Nah, ini notasi-notasi yang digunakan dalam EOQ. Key atau quantity sendiri adalah jumlah barang setiap kali pesan. Ya. EOQ ini adalah jumlah optimal barang per pemesanan atau economic order quantity tadi. D ini adalah demand, permintaan tahunan barang persediaan dalam unit. Sedangkan S ini adalah biaya pemasangan setup atau pemesanan setiap pemesan. Dan H itu ada holding, biaya penahan atau penyimpanan per unitnya. Ya. Nah, biaya pemesanan ini ya, biaya pemesanan ini kita bisa dapatkan dari demand per quantity, demand dibagi quantity dikali biaya pemesanan. Sedangkan biaya penyimpanan tahunan itu kita bisa dapatkan dari quantity, ya, jumlah barang setiap kali pesan kita bagi 2 dibagi dengan biaya holding atau biaya penyimpanannya. Dengan total per tahunnya itu adalah total order cost, ya, dan total holding cost-nya. Kita jumlahkan. Itu adalah total cost-nya. Rumus EOQ itu adalah akar 2DS kali H. Ini kita dapatkan, kita turunkan dari sebenarnya dari biaya pemesanan sampai dengan biaya penyimpanan. Ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang menjadi, di sini kan kalau kita pindah di sana 2DS per H sama dengan Q kuadrat. Kan? Jadi Q-nya itu sama dengan akar 2DS per H. Kita dapatkan di sini. Kalau mau lihat, ini dapatnya dari mana? Oke, biar langsung tahu, kita misalkan, ini reorder point ya. Reorder point, di dalam EOQ ini juga ada yang disebut dengan reorder point. Atau kapan sih sebenarnya kita harus pesan? Ketika barang di gudang itu sudah mencapai jumlah berapa sih kita harus pesan kembali. Itu yang dinamakan dengan reorder point. Ya. Reorder point dari demand dikali lead time. Demand ini juga harus dipertimbangkan dari demand, katakanlah kalau misalkan lead time-nya per minggu, berarti demand per minggu ya. Demand per minggu dikali waktu pengiriman. Ditambah dengan safety stock-nya. Jangan lupa ada safety stock. Safety stock di sini artinya stok pengaman ya. Jadi ketika barang itu belum datang atau mungkin telat, kita harus mempunyai yang dinamakan dengan safety stock di sini. Oke. Safety stock didapatkan dari mana? Persediaan tambahan. Jadi safety stock itu biasanya sudah ditentukan sih oleh perusahaan. Misalkan perusahaan menetapkan di safety stock-nya 2% atau menetapkan 500 piece seperti itu. Nah, oke. Atau kita bisa tentukan seperti ini. Misalkan katakanlah penggunaan per hari itu 15 kg. Nah, keterlambatan pengirimannya atau lead time-nya katakanlah asumsikan 10 hari. Jadi kira-kira kita butuh safety stock itu sekitar 10 kali 15 kilo, 150 kilo. Itu untuk mengantisipasi bahwa ada keterlambatan pengiriman selama 10 hari. Gitu. Kita langsung masuk ke contoh kasus saja ya. Oke. Perusahaan A ini melakukan penjualan itu sebesar 2,6 juta kilogram terigu. Jadi katakanlah ini demand-nya itu 2,6 juta kilogram terigu. Nah, biaya pemesanannya adalah $5.000. Biaya penyimpanan atau holding cost-nya itu 2% dari harga beli.
Ya, 2% dari harga beli, sedangkan harga belinya adalah $5 per kilo. Nah, persediaan pengamanan, berarti di sini adalah safety stock, itu 50.000 kilo. Dan waktu pengiriman 2 minggu, atau lead time-nya ini 2 minggu. Dan setiap pemesanan terigu, ini harus dengan kelipatan 2.000 kilo. Berarti perusahaan tidak bisa kalau dia hanya memesan katakanlah 3.000 kilo. 3.500 atau 1.500 tidak bisa karena pemesanannya harus dalam kelipatan 2.000 kilo ya. Dan di sini kita akan menghitung berapa EOQ-nya ya. Terus berapa kapan waktu kita harus pesan, reorder point-nya ya di situ. Terus yang ketiga kita akan menghitung juga total cost-nya berapa. Total cost di sini berarti total biaya penyimpanan dan total biaya pemesanannya itu berapa. Oke. Kita kerjakan saja di saat ini ya. Oke. Kita ketahui demand-nya itu adalah 2.600.000 per kilogram per kilo per tahun ya. Dengan biaya penyimpanan tadi 2% dari biaya harga beli, 2% dari $5. Berarti 0,02 kali 5. Itu sekitar 0,02 kali 5 ya. Itu sekitar 0,02 kali 5 berarti berapa? 1 ya, $1. Oke. Nah, terus apa lagi tadi? Yang diketahui biaya pemasaran, biaya S tadi. Pemasaran atau pemesanan ya. S tadi biayanya adalah $5.000. Untuk safety stock stoknya itu 50.000 kilo dan lead time itu 2 minggu. Nah, ini yang diketahui. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung di sini EOQ. Kita ini akar ya. Akar di sini akar 2 DS per H. Jadi di sini sama dengan katakanlah ini akar berarti akar 2 kali demand-nya tadi adalah 2.600.000 kali biaya pemesanan tadi 5.000 bagi dengan 2% dari $5, 0,02 kali 5.
sekitar 509.902 kilo atau mendekati 510.000 kilo. Ini EOQ-nya setiap kali pesan, karena kebutuhannya setahunnya 2,6 juta, ya sebenarnya itu paling maksimal setiap kali pesan itu 510.000 kilo setiap kali pesan. Nah, ini setahun ya EOQ-nya. Nah, kita mau lihat kalau demand-nya ini demand per tahun, sebenarnya demand per minggunya berapa sih? Berarti kan sama aja demand per tahun kita bagi dengan demand per tahun kita bagi dengan jumlah minggu dalam 1 tahun kan? Atau kalau kita mau hitung berarti 2.600.000 ya. Kita bagi dengan 1 tahun itu ada 52 minggu. Jadi sebenarnya demand per minggunya itu sekitar 50.000 kilo. Jadi kebutuhan terigunya itu setiap minggunya itu sekitar 50.000 kilo. Nah, persediaan pengamannya 50.000 kilo juga. Berarti ini safety stock-nya itu adalah safety stock untuk 1 minggu. Ya kan, safety stock untuk 1 minggu. Nah, sehingga kita akan menghitung ya, kita akan menghitung sebenarnya kapan sih perusahaan harus melakukan pemesanan itu ketika kapan? Reorder point-nya itu ketika kapan? Reorder point-nya itu ketika kapan? ROP ini kita bisa hitung dari lead time ya. Kita kali dengan kebutuhan per minggu, baru kita tambahkan dengan safety stock. Oke, ROP kita bisa hitung dari lead time-nya, kita kalikan dengan kebutuhan per minggunya tadi berapa? 50.000 ditambah dengan safety stock. Jadi di sini lead time-nya adalah 2 minggu. Ya. Kebutuhan per minggunya itu adalah 50.000 ditambah dengan safety stock-nya adalah 50.000. Berarti ketika barang di gudang itu hanya tinggal 150.000 kilo, perusahaan harus pesan lagi ke supplier. Karena asumsinya begini, jadi asumsinya bahwa lead time-nya itu kan, jadi perhitungannya begini, lead time-nya kan 2 minggu. Sedangkan kebutuhan per minggunya itu kita 50.000 ya. Berarti paling enggak kita harus punya barang di gudang itu sebanyak 100.000 kilo. Tetapi untuk mengantisipasi adanya keterlambatan, perusahaan menetapkan safety stock atau pengamanan persediaan itu selama 1 minggu. Jadi perusahaan mengantisipasi adanya keterlambatan maksimal 1 minggu di situ, 50.000. Jadi di gudang, jika bahan bakunya itu hanya tinggal 150.000 kilo, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Ya. Nah, terus kalau tadi kebutuhannya kan 2.600.000 ya. Sedangkan jumlah paling ekonomis yang harus dipesan atau jumlah paling ekonomis setiap kali pemesanan tadi adalah 510.000 kilo ya. Dengan lead time-nya itu 2 minggu. Nah, kira-kira dalam 1 tahun itu perusahaan harus melakukan pemesanan berapa kali sih? Jadi setiap kali pesan 510.000 kilo, 510.000 kilo, 510.000 kilo, untuk memenuhi kebutuhan 2.600.000 itu perusahaan harus melakukan pemesanan berapa kali dalam setahun? Ya, pemesanan dalam setahun berarti saya dapatkan dari demand, kita bagi dengan EOP. Itu di sini 2.600.000 kita bagi dengan 510.000. Atau sekitar 598 kali. Kalau kita bulatkan berarti menjadi 6 kali ya.
5,098 lah, 5,1 lah, 5,1 kali. Nah, kita akan turunkan atau akan naikkan. Ini kan kalau 5,098 atau kita bisa untuk menghemat biaya pemesanan, biaya pengiriman ya kita bulatkan karena 5,01, 5,1 kita bulatkan ke bawah 5 kali. Nah, itu satu tahun 5 kali pesan. Nah, kita bisa hitung lagi. Itu 1 tahun dalam 5 kali pesan. Nah, sekali pesan itu membutuhkan waktu lead time 2 minggu. Berarti sebenarnya berapa jumlah waktu yang harus, jadi gini, berapa sih jumlah waktu yang dihabiskan untuk memesan kalau sekali pesan 2 minggu, sekali pesan 2 minggu, lead time-nya 2 minggu, 2 minggu. Padahal kita membutuhkan dalam 1 tahun itu sekitar 5 kali pesan. Jadi berapa? Jadi kan lead time pemesanannya hariannya kan berarti kalau 2 minggu itu adalah 14 hari, ya. Katakanlah kita 5 kali pesan, 5,098 kali kita kalikan dengan 14 hari. Jadi dalam 1 tahun itu kita membutuhkan 72 hari. Waktu yang digunakan untuk memesan itu dalam 1 tahun itu sekitar 72 hari. Karena sekali pesan tadi 2 minggu. Jadi waktu untuk pemesanan aja dalam 1 tahun itu, kalau katakanlah 1 tahun 365 hari, 72 harinya itu untuk pesan. Proses pemesanan ya, proses pemesanan. Nah, 72 hari itu kira-kira berapa minggu sih? Kalau kita ini hanya dipindahkan ke minggu ya. 72 hari itu kalau kita misalkan mau rubah ke minggu kan berarti kita bagi 7 hari. Maka sekitar 10 minggu. Total waktu untuk pemesanan itu 10 minggu. Karena sekali pesan 2 minggu, sekali pesan 2 minggu, sekali pesan 2 minggu. Sedangkan kita membutuhkan 5 kali pesan dalam 1 tahun. Gitu. Ini waktu pemesanan dan juga kapan harus pesan dan juga jumlahnya. Nah, terus kita akan menghitung total cost-nya. Di sini saja ya. Kita akan menghitung total cost-nya. Nah, total tadi TOC ya. Atau total, kita katakan, oke, bentar. Kita di sini dulu. Kita akan menghitung biaya penyimpanannya. Total holding cost-nya itu tadi rumusnya adalah quantity atau EOQ-nya tadi, kebutuhan ekonominya tadi, kita bagi 2, dibagi dengan biaya holding cost-nya. EOQ-nya tadi adalah 510.000 kilo, bagi 2 kali dengan holding cost tadi kan 2% dari $5. 2% dari biaya pemesanan. 2% dari biaya apa tadi ya? 2% dari biaya harga beli, maaf. 2% dari harga beli. Berarti 2 kali $5 atau $0,1. Nah, di sini berarti 255 kali 0,1 atau biaya penyimpanannya itu sebesar $25.500. Itu untuk biaya penyimpanan. Nah, kan tadi ada 2, biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Biaya pemesanannya berapa? Biaya pemesanannya itu dari demand per tahun, kita bagi quantity ekonominya atau EOQ-nya, kita kali dengan setiap pesan itu berapa. Ya, sama aja ini tadi tuh D/Q tadi sama aja dengan berapa kali sih sebenarnya kita harus pesan. Kan tadi 5 kali ya. Jadi setiap pesan itu kan 510.000, 510.000, 510.000, sedangkan kebutuhan per tahun 2.600.000. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja, dalam 1 tahun itu kita harus berapa kali pesan? 5 kali pesan. Setiap kali pesan berapa? $5.000 biayanya. Berarti biaya pemesanannya itu dalam 1 tahun $25.490.000. Karena dalam 1 tahun kita akan melakukan pemesanan sebanyak 5 kali tadi. Sehingga masih ada satu lagi, biaya safety stock. Kita harus menghitung juga biaya safety stock-nya. Untuk penyimpanan di gudangnya tadi, safety stock. Untuk
biaya untuk jadi kan tadi ada jumlah safety stock-nya itu kan 50.000 ya. Nah, di situ kan ada biaya penyimpanan juga, karena itu termasuk barang. Walaupun safety stock kan dia tetap harus diperlakukan ya. Maksudnya dia tetap akan dikenakan biaya penyimpanan karena ada perlakuannya juga ya. Untuk membayar listrik, untuk membayar satpam dan sebagainya. Nah, jumlah safety stock-nya adalah 50.000, sedangkan biaya penyimpanannya kan tadi 2% dari $5 dari harga beli. Berarti biaya safety stock-nya adalah 5.000. Jadi kita tidak hanya menyimpan jumlah EOQ-nya saja, tetapi safety stock-nya kita juga harus. Jadi semua jumlah barang yang ada di gudang kita hitung atau kita kenakan biaya penyimpanan tadi, ya. Jadi biaya penyimpanan untuk safety stock adalah $5.000. Sehingga total cost-nya itu menjadi biaya penyimpanan yang untuk EOQ 25.500 ditambah biaya pemesanan karena 1 tahun 5 kali pesan $25.490 ditambah biaya safety stock tadi, biaya penyimpanan untuk safety stock tadi $5.000. Atau dalam 1 tahun perusahaan akan mengeluarkan total cost-nya itu sebanyak $55.990 gitu. Sehingga nah di sini ini peranannya sebelum ini kan dalam 1 kali pesan ya 13 kali 560.000 tadi ya. Nah, ketika kita bisa hitung dengan EOQ ya. Jadi tadi ketika 150.000 kita pesan tadi, ini safety stock kita reorder point-nya, kita akan menghemat biayanya tadi. Nah, ini ada studi kasus, silahkan kalian coba pelajari, kalian hitung ya, studi kasus ini. Jika perusahaan itu akan membeli terigu sebanyak 650.000 kilo, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengelola gandum. Jadi dia akan ditanggung oleh suppliernya sebanyak $3.500. Nah, apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Silahkan kalian analisis sendiri. Oke. Untuk inventory hanya sekian, silakan kalian bisa baca sendiri. Nanti kita akan bahas lagi atau diskusi lagi ketika Zoom, dan saya akan coba. Dan jika ada kesempatan, saya akan menampilkan contoh inventory dengan metode lain yang sudah diangkat menjadi tema pada tugas akhir kakak kelas kalian. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.